Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Nama budaya salam kebajikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi untuk ujian akhir semester yang mana diberikan tugas oleh dosen pengampu Ibu Putri Dwi Yulisa SHMH yang berjudul ada dua materi. Yang pertama, ahli waris yang tidak patut mewaris dan pewarisan anak luar kawin. Baiklah, sebelum saya menjelaskan paparan ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ervan Renalis Tanggang, NPM 211150152, semester 4 kelas D Batam Center. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan ahli waris yang tidak patut mewaris. Yang pertama ialah pengertian hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pewaris merupakan seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Untuk dasar hukum waris, ya, ada dua cara. Dasar hukum waris, seseorang ahli mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris ataupun hukum perdata. Yang pertama dengan cara menurut ketentuan undang-undang. Yang kedua ditunjuk dalam surat wasiat. Untuk syarat-syarat pewarisan ada 3, yaitu pertama, adanya pewaris atau seseorang yang meninggal dunia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 830 KUH Perdata berbunyi, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Yang kedua, adanya ahli waris, yaitu seseorang yang berhak menerima harta warisan. Jadi orang ini berhak menerima harta warisan tersebut. Yang ketiga, adanya harta warisan yang benda, yaitu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang akan dialihkan kepada ahli waris. Nah, untuk ahli waris ini harus ada orangnya. Selanjutnya, berdasarkan pasal 838 KUH Perdata, orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan. Orang-orang itu ialah yang pertama, dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal atau dinamakan pewaris itu. Yang kedua, dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi. Yang ketiga, dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal atau disebut pewaris itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya. Yang keempat, dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal atau pewaris itu. Selanjutnya, menurut pasal 840 KUH Perdata, anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua apabila anak itu menjadi ahli waris atau kekuatan sendiri. Artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris. Selain itu ada orang yang menurut undang-undang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya maupun hubungan dengan orang meninggal tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang dibuat oleh peninggal, antara lain pertama, notaris yang membuat wasiat serta saksi yang menghadiri perbuatan tesman. Yang kedua, pendeta yang melayani atau yang merawat si peninggal selama sakitnya yang terakhir. Baiklah Bu, demikian untuk materi ahli waris yang tidak patut mewaris. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pewarisan anak luar kawin. Beberapa istilah beserta pengertian. Yang pertama, waris. Waris ini
Istilahnya ini berarti orang yang berhak menerima pusaka atau peninggalan orang yang telah meninggal. Yang kedua, warisan. Warisan ini berupa harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat. Yang ketiga, pewaris. Pewaris merupakan orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat. Di sini saya akan menjelaskan menurut Prof. Ali Alfandi SH dalam bukunya Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, halaman 40 menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana penulisnya bernama Burgerlich Wetboek mengadakan 3 penggolongan terhadap anak-anak, yaitu yang pertama anak sah, yaitu anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah. Di sini anak tersebut merupakan anak yang sah. Anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tapi diakui oleh seorang ayah dan atau seorang ibu. Yang ketiga, anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan tidak diakui, baik oleh ayah maupun oleh ibunya. Di sini saya akan menjelaskan apakah anak luar kawin mendapat waris dari ayah. Di sini saya akan menjelaskan menurut pasal 863 KUH Perdata menyatakan, bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi sepertiga bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah. Artinya, di sini apabila sang ayah tidak mengakui anak luar kawin tersebut, maka sang anak tidak akan mendapatkan waris. Namun apabila anak luar kawin tersebut diakui oleh sang ayah, maka sang anak akan mendapat bagian sepertiga dari bagian yang seharusnya jika ia anak sah. Jadi pada intinya apabila ia diakui. Selanjutnya, apakah anak luar kawin mendapat waris dari ibu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ataupun UU Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin berhak mendapat waris tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Berdasarkan KUH Perdata dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya. Nah, yang tadi apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah, sedangkan anak luar kawin berhak mendapat waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau misalnya seorang anak di luar kawin berhak mendapatkan warisan dari ibunya tanpa pengakuan, tanpa perlu adanya pengakuan. Bagian waris anak luar kawin. Jadi bagian waris anak luar kawin ini terdapat diatur dalam pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah, antara lain jika adanya golongan 1, 2, 3, dan 4. Bagian waris anak luar kawin. Jadi bagian waris anak luar kawin ini ada terbagi lagi golongan. Ada golongan 1, golongan 2 dan 3 dan 4. Untuk pewaris meninggalkan ahli waris golongan 1 atau istri atau suami hidup terlama dan anak sah. Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi sepertiga bagian dari mereka yang sedianya harus mendapatkan seandainya mereka adalah anak sah. Yang pewaris meninggalkan ahli waris golongan 2 dan 3. Sini merupakan orang tua, saudara, keturunan, saudara, nenek, ataupun kakek. Jika meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri,
tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi seperdua warisan. Yang ketiga, pewaris meninggalkan ahli waris golongan 4 atau sama dengan saudara jauh. Apabila golongan 4 ini, anak luar kawin yang mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah seperempat warisan. Jadi untuk kesimpulannya di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya pembagian waris anak luar kawin menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 1, bagiannya 1/3 dari bagiannya yang seandainya ia anak sah. Yang kedua, anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 2 dan 3, besar bagiannya setengah dari warisan. Yang ketiga, anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris golongan 4, bagiannya yaitu 3/4 dari warisan. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, anak luar kawin mewaris seluruh harta milik pewaris menurut pasal 865 KUH Perdata. Baiklah Bu, di sini saya telah menjelaskan untuk dua materi. Yang pertama, ahli waris yang tidak patut mewaris dan pewarisan anak luar kawin. Mohon izin Bu, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan dan kata-kata yang kurang jelas. Baiklah Bu, demikian yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.